Alright guys, so we are finally on the end, in the end of structure ya. Jadi hari ini kita di materi terakhir untuk structure dan kita nanti akan mempelajari dependent clause atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya anak kalimat seperti itu. Jadi langsung saja apa itu dependent clause? Nah, jadi dependent clause itu adalah susunan conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu adalah conjunction yang selain fan voice. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain fan voice, sebenarnya dia itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi conjunction subject predikatnya itu menjadi satu, gitu ya. Nah, contohnya di sini saya punya tiga kalimat yang mengandung anak kalimat atau dependent clause. Yang pertama, I like the way you think. Nah, di sini subjeknya adalah I, artinya saya, predikatnya adalah like, artinya menyukai atau suka ya, dia butuh objek. Nah, objeknya di sini berupa conjunction subjek predikat. Gitu ya, karena saya menyukai. Nah, menyukai apa? Menyukai cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, ini bagaimana kamu berpikir itu kan susunannya conjunction, subjek, predikat. Nah, ini berarti anak kalimat, teman-teman. Terutama ketika conjunctionnya selain fan voice. Nah, anak kalimat ini posisinya dia sebagai objek. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Nah, di sini tidak ada objek ya, teman-teman, karena driving boleh punya objek, boleh tidak. Nah, di sini langsung diikuti oleh keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya berbentuk conjunction subjek predikat ya. When conjunction artinya ketika, subjeknya adalah you, predikatnya adalah call. Jadi, ketika kamu nelpon tadi malam, itu dia sebagai anak kalimat yang berfungsi sebagai keterangan waktu. Gitu ya. Nah, contoh terakhir adalah di kalimat the man that you called last night works as a lawyer. Nah, ini kalau kita cari predikatnya ada di works ya. Nah, subjeknya itu dari the sampai kata night, teman-teman. Dan di intinya di kata man ya, kata benda intinya adalah di kata man-nya. Dan di dalam subjek itu ada conjunction that, subject you, predikat called. Nah, ini menunjukkan conjunction subjek predikat alias anak kalimat, teman-teman. Nah, anak kalimat dia di sini ini menjelaskan kata benda the man. Oke, jadi yang kamu telepon tadi malam itu siapa? Yaitu the man. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam. Nah, ada yang-yangnya itu adalah ciri-ciri dia adalah kata sifat, teman-teman. Apalagi dia di sini menjelaskan kata benda. Yang bisa menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda itu adalah kata sifat. Nah, jadi conjunction subjek predikat juga bisa menjadi kata sifat menjelaskan kata benda, entah kata benda itu di subjek atau di objek gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh conjunction subjek predikat atau istilahnya dependent clause atau anak kalimat di dalam kalimat lengkap gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis dependent clause sendiri itu ada tiga ya berdasarkan penggunaannya di dalam kalimat teman-teman. Jadi conjunction subjek predikat itu tadi kan satu kesatuan, namanya adalah anak kalimat. Dia bisa berfungsi sebagai kata benda, kata keterangan, dan juga kata sifat di dalam kalimat. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat, teman-teman, fungsi dari kata benda atau noun di kalimat itu sebagai apa aja sih? Betul, Mas Rewaini, yaitu jawabannya adalah subjek, kalau nggak gitu objek. Itu adalah fungsi dari noun atau kata benda, teman-teman. Nah, contoh dari noun clause, biasanya nyebutnya noun clause ya, kalau dia dependent clause fungsinya sebagai noun itu noun clause, teman-teman. Nah, noun clause itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Jadi ada CSP itu bisa jadi subjek, nanti tambahkan predikat satu lagi. Nah, CSP itu bisa juga menjadi objek, entah itu objeknya predikat, jadi nanti ada subjek, predikat, conjunction subjek predikatnya sebagai objek. Nah, dia juga bisa objek dari preposition, jadi ada preposition, setelahnya diikuti conjunction subjek predikat, seperti itu teman-teman. Itu ya. Nah, contoh yang tadi, I like the way you think itu conjunction subjek predikat fungsinya sebagai objek. Atau kita nyebutnya noun clause as object, seperti itu. Nah, kemudian selain noun clause, anak kalimat atau dependent clause, conjunction subjek predikat itu bisa juga berfungsi sebagai kata keterangan. Contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah,
Ketika kamu nelpon tadi malam menunjukkan keterangan waktu. Nah, fungsinya dia sebagai keterangan waktu. Dan keterangan itu, walaupun dia dibentuk dari anak kalimat ya, teman-teman, itu bisa dipindah di awal kalimat. Jadi kalimat ini bisa kita bilang, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, aku lagi nyetir atau aku sedang nyetir, jadi nggak bisa ngangkat. Gitu ya. Nah, itu contoh keterangan yang berbentuk conjunction subject predikat, teman-teman. Atau kita nyebutnya adverb clause gitu ya. Nah, yang terakhir, adverb clause itu juga bisa menjadi kata sifat. Teman-teman masih ingat, fungsi kata sifat di dalam kalimat itu cuma satu. Yaitu, ada yang tahu? Jangan takut salah, teman-teman boleh buka catatan juga. Ya, betul, Miss ini yaitu mensifati kata benda atau menjelaskan kata benda. Jadi kata sifat, kenapa dinamai kata sifat? Dan yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Contohnya, eh, apa ya? Contohnya rumah besar. Rumah yang besar maksud saya gitu ya. Nah, yang besar itu adalah sifat yang menjelaskan kata benda rumah. Contohnya lagi, kucing yang imut. Nah, yang imut itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda kucing. Gitu ya. Misalkan lagi mobil yang mahal. Yang mahal itu sifat menjelaskan kata benda mobil. Nah, kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Nah, jadi nanti adjective clause ini atau conjunction subject predikat yang berfungsi sebagai adjektif, dia tidak bisa menempati satu posisi kalimat sendirian, teman-teman. Jadi harus ada kata benda sebelumnya. Entah itu pakai koma atau tidak pakai koma. Jadi adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata bendanya. Gitu ya. Jadi kata adjective clause itu tidak bisa muncul di awal kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya tadi yang adjective clause menjelaskan kata benda di subjek ya, yaitu the man that you called last night works as a lawyer. Nah, adjective clause-nya di situ adalah yang that you called last night, yang kamu telepon tadi malam. Nah, menjelaskan siapa yang kamu telepon tadi malam, yaitu pria. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu adalah tiga nama-nama anak kalimat atau dependent clause berdasarkan fungsinya. Jadi kenapa dinamai noun clause? Karena fungsinya jadi noun, teman-teman, CSP-nya. Gitu ya, yaitu sebagai objek atau subjek di dalam kalimat. Nah, kenapa dinamai adverb clause? Karena fungsinya klausa atau conjunction subject predikatnya itu nanti berfungsi sebagai keterangan. Makanya dinamai adverb clause atau klausa yang berfungsi sebagai keterangan. Nah, kenapa dinamai adjective clause? Karena fungsinya di dalam kalimat itu sebagai adjektif, yaitu menjelaskan kata benda. Dan adjective clause itu tidak bisa tanpa kata benda sebelumnya. Jadi harus ada kata benda dulu, baru setelahnya itu diikuti oleh adjective clause. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi jenis-jenis dependent clause kita sudah selesai. Sekarang kita kenalan dengan conjunction apa aja yang dipakai di anak kalimat, di setiap anak kalimat. Gitu ya. Nah, kenapa kok kita perlu tahu conjunction-nya, Sir? Karena itu akan memudahkan kita ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan dependent clause ini, teman-teman. Oke, jadi dengan mengenali conjunction yang dipakai, kita bisa menjawabnya dengan cepat. Tapi conjunction seperti yang teman-teman tahu ada banyak ya jenisnya. Jadi nggak perlu dihafal, nanti teman-teman ketika menemukan vocab baru, ditulis aja, dikelompokkan. Oh ini conjunction gitu ya. Oh ini preposition, ini adalah noun, ini adalah verb. Tapi kalau noun, verb, adjective sama adverb itu kayak tak terbatas teman-teman. Jadi banyak sekali. Jadi saran saya yang mungkin teman-teman perlu catat ya mungkin yang jumlahnya tidak sebanyak 4 kelas kata inti yaitu noun, verb, adjective sama adverb. Ya, jadi preposisi itu dikelompokkan sendiri, conjunction dikelompokkan sendiri gitu ya. Karena jumlahnya walaupun banyak tapi terbatas, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke conjunction yang dipakai. Pertama, conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu. Jadi kalau ada CSP, conjunction subject predikat yang fungsinya atau tempatnya di subjek atau di objek, gitu ya, maka conjunction yang bisa dipakai hanya conjunction ini, teman-teman. Yang pertama adalah conjunction that yang artinya bahwa. Nah, biasanya conjunction that yang artinya bahwa ini sebelumnya ditambah-tambahi kayak misalkan the fact gitu ya, teman-teman, the fact that atau kalau nggak gitu the belief that, the claim that.
the theory that gitu ya. Jadi teori bahwa, fakta bahwa, kepercayaan bahwa seperti itu. Tapi biasanya juga dihilangkan. Jadi kadang ada, jadi kadang tidak. Jadi kalau teman-teman menemukan the fact that, itu the fact-nya teman-teman hapus nggak apa-apa. Gitu ya. Karena artinya sama dengan that saja yang artinya bahwa. Supaya teman-teman nggak bingung dengan adjective clause. Yang sebelumnya harus ada noun-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada if atau whether. Nah, if di sini artinya bukan yang jika, bukan seandainya. Tapi if di sini artinya adalah apakah atau entah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir 5W1H, teman-teman. Atau kata tanya dalam bahasa Inggris itu semuanya bisa dipakai oleh noun clause. Seperti itu. Nah, jadi ada 3 kategori conjunction yang dipakai oleh noun clause. Kemudian berikutnya, conjunction yang dipakai oleh adverb clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, untuk conjunction yang dipakai adverb clause ini lumayan banyak, teman-teman, dan beberapa itu ada juga kelas katanya itu preposisi. Jadi, contohnya after. After itu kalau teman-teman cek di kamus, sebenarnya ada lebih dari 2 ya, teman-teman. Tapi yang saya tekankan di sini, after itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, teman-teman. Ketika dia jadi preposisi, nanti merubah objek setelahnya menjadi keterangan, alias setelahnya nanti diikuti kata benda atau kata ganti ya, yang dirubah menjadi keterangan. Sedangkan after yang conjunction nanti diikuti subjek predikat, yang mana nanti CSP atau conjunction subjek predikatnya itu juga fungsinya sebagai keterangan. Lebih tepatnya keterangan waktu, karena after artinya setelah, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang mirip dengan after itu adalah kata before. Before itu juga artinya sebelum, dia ada kelas kata preposisinya ya. Kalau dia diikuti bukan oleh subjek predikat berarti dia preposisi. Tapi kalau before diikuti subjek predikat berarti dia conjunction. Cara mengetahuinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada although artinya meskipun atau walaupun sama dengan even though sinonim ya, teman-teman. Kemudian ada as artinya ketika, as if artinya seandainya atau seolah-olah, as long as artinya selama. Nah, as itu semuanya bisa jadi conjunction adverb clause nih, teman-teman. Misalkan as beautiful as, seelok, as fast as, secepat, as far as, sejauh gitu ya, maaf. As far as sejauh. Kemudian apalagi misalkan lagi as much as sebanyak gitu ya, as well as uh, sebagaimana juga kalau diartikan seperti itu. Kemudian before sebelum, because karena, even though meskipun, if artinya jika atau seandainya, in case artinya andaikan nanti atau seandainya nanti, in order that artinya supaya, provided biasanya ada that-nya ya teman-teman. Jadi provided that asalkan, since artinya karena atau sejak juga bisa, so that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until artinya sampai. Nah, until ini juga bisa jadi preposisi juga ya, teman-teman. Kemudian when artinya ketika, whenever artinya kapanpun, where artinya di mana, wherever dimanapun, whereas artinya namun, while artinya sedangkan, dan masih banyak lagi. Ini yang saya masukkan di sini yang sering-sering keluar aja, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk conjunction yang terakhir ada di barisannya adjective clause. Nah, adjective clause itu yang ada yang-nya gitu ya, teman-teman. Contohnya yang pertama yang artinya yang itu sendiri. Untuk conjunction yang artinya yang, kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, atau juga bisa pakai whom. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau that itu benda sebelumnya boleh benda manusia, boleh benda selain manusia, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau which, benda sebelumnya wajib benda selain manusia. Kalau who, benda sebelumnya wajib benda manusia. Kalau whom, wajib benda manusia. Gitu ya. Nah, bedanya that dengan yang lain, that ini sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Untuk that yang artinya yang, teman-teman. Kemudian kalau which sebelumnya dikasih koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Who juga sama, teman-teman. Sebelumnya dikasih koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau whom sebelumnya biasanya dikasih koma. Walaupun tidak dikasih koma juga nggak apa-apa, tapi secara umum atau lebih umumnya dipakai biasanya dia pakai koma seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah penggunaan yang nanti ada penggunaan lagi yang saya hitamin ini, teman-teman. Oke, setelah ini saya jelaskan. Kemudian ada whom artinya yang tadi ya.
kemudian whose yang diikuti kata benda, artinya juga, sorry, artinya yang bendanya gitu ya. Contohnya kalau kita bilang whose laptop, itu yang laptopnya, whose house, yang rumahnya, gitu ya. Whose son, yang anak laki-lakinya, whose daughter, yang anak perempuannya, dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan bedanya who sama whom tadi apa, Mister? Nah, nanti saya jelaskan ya, Miss, setelah ini. Jadi ada perbedaan who sama whom, walaupun dua-duanya sebelumnya sama-sama manusia, tapi setelahnya nanti ada bedanya. Setelahnya who atau whom ini ada bedanya. Ya, nanti habis ini saya jelaskan. Kemudian kalau where artinya di mana, kalau when artinya ketika. Nah, ini adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, tapi teman-teman juga harus berhati-hati ya, sinonimnya when sama where ini banyak, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada preposisi, jadi preposisi kok sebelumnya diikuti which, ini beda. Misalkan gini, teman-teman. Misalkan teman-teman menemukan kata in which. In which itu berbeda dengan which yang di atas. Ya, karena in which itu artinya sama dengan where, yaitu di mana. Oke, jadi penggunaannya beda dengan yang in which yang di atas, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang perbedaannya who sama whom adalah setelahnya. Oke. Nah, untuk conjunction yang saya hitam ini nih, teman-teman. Setelahnya ini wajib salah satu hilang. Entah itu subjeknya atau objeknya. Ya, jadi conjunction that, which, who yang artinya yang ini, salah satu setelahnya wajib hilang. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya, teman-teman. Nah, sedangkan whom, itu subjeknya tidak boleh hilang. Jadi harus ada subjeknya. Setelah whom harus ada subjek, kemudian predikat, yang wajib hilang adalah objeknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman tenang aja, sejauh ini saya belum pernah menemukan penggunaan whom di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau yang buatan Indonesia misalnya si MAUI atau IPT-nya ITB atau ILPT-nya UNER itu whom masih keluar. Jadi saya kasihkan teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman ngambil TOEFL yang bukan dari ITS ya, yang buatan-buatan Indonesia seperti itu. Jadi whom ini masih sering dikeluarkan teman-teman kasusnya. Oke, jadi diingat-ingat whom setelahnya yang harus hilang adalah objeknya. Subjeknya wajib ada. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman boleh foto dulu atau boleh di screenshot. Karena setelah ini kita akan mempelajari conjunction yang itu tadi. Subjek atau objek setelahnya wajib hilang salah satu. Atau nggak boleh lengkap, teman-teman. Oke, jadi silahkan di screenshot dulu atau di foto juga nggak apa-apa, silahkan. Saya rasa sudah selesai ya, teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut ke conjunction yang penggunaannya khusus atau unik, teman-teman. Nah, beberapa conjunction itu setelahnya salah satu wajib hilang ya, entah itu subjeknya atau objeknya. Oke, jadi salah satu nggak boleh hilang. Nah, conjunction yang subjek atau objeknya salah satu hilang itu adalah yang pertama which, who, that yang artinya yang. Ya, hati-hati dengan that yang artinya bahwa, teman-teman. Kalau that yang artinya bahwa itu subjek atau objeknya wajib lengkap kalau ada objeknya, teman-teman. Gitu ya. Kalau that yang artinya yang ini baru. Subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap, alias salah satu harus ada yang hilang. Loser, bagaimana kalau predikatnya memang tidak butuh objek, alias tidak punya objek dari lahir? Misalnya to be. Nah, kalau predikatnya misalnya to be atau kata kerja yang tidak memerlukan objek yang lain gitu ya, karena dia memang tidak punya objek, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Gitu ya, makanya which is itu sebenarnya benar teman-teman. Which is itu boleh, itu secara grammar benar. Karena kalau kita bilang which it is itu malah salah. Gitu ya. Eh, kemudian which I am itu secara adjective clause itu salah. Tapi kalau nanti jadi noun clause beda lagi ya, beda cerita teman-teman. Karena itu jarang di TOEFL nggak pernah keluar gitu ya. Tapi kalau di TOEFL which itu keluarnya sebagai adjective clause. Yang mana itu which subjek atau objek setelahnya harus hilang salah satu. Kalau predikatnya tidak butuh objek atau sudah dipasifkan, yang mana tidak boleh dikasih objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Oke?
Nah, selain which, who, that yang artinya yang, kita punya whose yang diikuti kata benda. Artinya yang bendanya, misalkan kalau whose diikuti, misalkan whose house, yang rumahnya, whose friend, yang teman-temannya, gitu ya, whose money, yang uangnya, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya ada what dan who. What artinya apa yang, kalau who artinya siapa yang. Ini keduanya miliknya noun clause, teman-teman. Gitu ya. Kemudian whatever sama whoever. Jadi ditambahkan ever itu juga punyanya noun clause. Whatever artinya apapun yang, whoever artinya siapapun yang. Nah, sama ini juga nggak perlu dihafal, difoto lagi. Silahkan teman-teman nanti ketika latihan pasti teman-teman mengerti yang saya maksud apa namanya subjek atau objek salah satunya harus hilang. Atau kita pakai contoh aja teman-teman. Misalkan di sini saya punya dua kalimat, saya pengen teman-teman membandingkan kalimat yang mana yang lebih efektif atau enak didengar. Kalimat pertama berbunyi, rumah yang kamu beli kemarin itu memiliki desain yang bagus. Desain yang bagus. Ini kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua, sorry ini kayaknya bakal lebih panjang ya. Jadi saya tarik teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, nah kalimat kedua berbunyi seperti ini teman-teman. Rumah yang kamu beli rumah itu kemarin, itu memiliki desain yang bagus. Kira-kira enak yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama, rumah yang kamu beli kemarin itu memiliki desain yang bagus. Nah, yang pertama ya, saya lihat semuanya menjawab yang pertama. Ya, betul, teman-teman. Karena yang kedua itu lengkap. Setelahnya kata yang, itu ada subjek you, kemudian diikuti objek rumah itu. Dan memang beli, bahasa Inggrisnya purchase ya, teman-teman, itu butuh objek. Kalau kita cek di kamus, bentar, kamus. Kita cari di kamus, bentar, teman-teman. Eh, bentar, kamus. Oh, sebenarnya belum saya buka ya, maaf teman-teman. Saya bukakan dulu. Saya membuka YouTube sama Youglish. Kalau teman-teman pengen ngecek pronunciation itu bisa di Youglish yang link barusan. Nah, ini adalah contohnya. Kita bukakan kata purchase. Sorry, teman-teman di PPT ya. Sebentar, saya share dulu. Misal kita mencari kata purchase dalam kamus. Nah, purchase itu artinya dia kata kerja ya. Dia adalah transitif atau membutuhkan objek, teman-teman. Artinya untuk membeli sesuatu, dia formal. Nah, maka setelahnya wajib ada objeknya. Nah, tapi kalau kita kembali ke PPT tadi, yang mana sebentar, semoga masih bisa coret-coretannya tadi. Sebentar, teman-teman. Oh, ternyata nggak bisa, teman-teman ya. Jadi, rumah yang kamu beli kemarin itu, nah itu objeknya hilang. Dia setelahnya langsung diikuti keterangan. Rumah yang kamu beli kemarin. Ya kan, nggak ada objeknya. Nah, kenapa? Karena memang yang itu kalau di setelahnya lengkap, nggak enak, teman-teman. Secara informasi pun berlebihan. Seperti itu. Didengar pun juga ada pemborosan, ada yang diulang seperti itu ya. Maka salah satu wajib hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Contoh subjeknya yang hilang. Orang yang membeli rumahmu kemarin, nah itu setelah kata yang diikuti membeli. Orang yang membeli rumahmu kemarin, nggak enak kalau kita bilang orang yang dia membeli rumahmu kemarin, malah nggak enak teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah itu adalah contoh kenapa salah satu harus hilang supaya maknanya tidak diulang-ulang. Tidak ada pemborosan makna seperti itu. Oke. Jadi itu alasannya. Nah sekarang kita ke bab terakhir untuk dependent clause. Oke, dependent clause yang terakhir itu ada namanya reduce clause atau reduction atau abridgment. Nah, ini beberapa buku penyebutannya beda-beda ya, teman-teman. Jadi ada yang nyebutnya reduction, ada yang menyebutnya abridgment. Kalau di Longman itu reduce subject predikat atau reduce subject verb. Intinya sama, pemendekan anak kalimat. Jadi conjunction subject predikat itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Nah, cara memendekkannya itu tergantung jenis anak kalimatnya, ya. Yang pertama, kita pendekkan noun clause dulu.
Jadi noun clause itu nanti urutannya conjunction, subject, predikat lengkap dulu ya. Nah, kemudian cara memendekkannya nanti conjunction turun. Jadi conjunction harus tetap ada ya. Yang hilang adalah subjeknya. Jadi subjek setelahnya hilang, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1, teman-teman. Contoh yang lengkap dulu. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, kalau teman-teman lihat di situ setelah conjunction what ada subjek I, yang mana itu pengulangan subjek sebelumnya. Nah, kalau subjek di dalam anak kalimat itu mengulang informasi yang di induk kalimatnya, atau yang nggak pakai conjunction itu induk kalimatnya ya. Nah, berarti kita bisa pendekkan anak kalimatnya. Ya, jadinya nanti I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, setelahnya what itu tidak ada subjek predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal ada susunan conjunction diikuti to verb 1, itu adalah pemendekan. Jadi jangan dipecah satu-satu, tapi teman-teman lingkari jadi satu seperti ini. Nah, teman-teman lihat fungsinya jadi apa? Di sini dia fungsinya sebagai objek. Jadi cara menganalisanya seperti itu, teman-teman. Gitu ya, bukan dipecah satu-satu seperti itu. Nah, kemudian ada syaratnya ya untuk pemendekan noun clause ini. Jadi kalau misalkan setelah conjunction word itu subjeknya sesuatu yang baru atau informasi baru alias sebelumnya belum disebutkan, itu tidak boleh diinversi. Tidak boleh direduce, maksud saya tidak boleh dipendekkan, teman-teman. Bukan diinversi ya, maaf, salah penyebutan. Nah, contohnya yang nggak bisa direduce adalah I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, di conjunction setelahnya diikuti subjek dia, yang mana sebelumnya belum disebutkan sama sekali. Maka ini tidak bisa kita pendekkan karena informasinya beda, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari noun clause yang awalnya conjunction subject predikat menjadi conjunction to verb 1. Nah, sekarang kita ke pemendekan adverb clause, teman-teman. Nah, untuk adverb clause ini predikatnya harus diperhatikan karena cara memendekkan adverb clause itu bergantung kata kerja yang dipakai. Kalau predikatnya aktif, teman-teman, maka nanti conjunction-nya turun, jadi tetap ada conjunction-nya. Yang hilang adalah subjek sama kayak di noun clause tadi ya. Nah, kalau predikatnya aktif, maka predikatnya dirubah menjadi verb ing. Jadinya nanti susunannya tinggal conjunction verb ing. Contoh, teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ini kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan-kendaraan listrik. Gitu ya. Nah, itu karena predikatnya mengeluarkan, dia verb 2 aktif ya. Maka kalau dipendekkan jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat lagi. Nah, ini sudah dipendekkan, teman-teman. Gitu ya. Jadi cara menganalisanya bukan teman-teman pecah satu per kata, bukan, tapi langsung ditarik when sampai koma itu fungsinya jadi keterangan atau adverb seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya pasif misalnya gitu ya? Nah, kalau predikatnya pasif nanti conjunction tetap, subjek hilang, predikatnya kita tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi tinggal conjunction verb 3, teman-teman. Contoh ya, when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak di bidang radioterapi. Nah, itu kan ada ketika radium ditemukan, itu kan pasif, teman-teman, be verb 3, ya. Nah, nanti kalau dipendekkan di reduce klausanya ini, kita jadikan when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan gitu ya di bidang radioterapi seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya bukan aktif, bukan pasif, Sir? Kata kerja yang nggak punya arti, yaitu linking verb atau to be, teman-teman. Nah, kalau predikatnya hanya to be yang nggak punya arti, maka nanti hilangkan, teman-teman, to be-nya. Gitu ya.
Jadi tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be saja. Contoh, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Nah, subjek predikat hilangkan karena to be nggak punya arti, teman-teman. Jadi nggak perlu dimasukkan lagi ya. Jadi tinggal when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ini saya ambilkan dari peribahasa bahasa Inggris. Kalau diartikan, ketika di Roma, kita seharusnya bersikap seperti orang-orang Roma. Kalau di Indonesia kan ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu ya. Maksudnya dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan yang ada di tempat tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah itu kalau di Inggris kan ya when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada conjunction when, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Nah, ini sebenarnya dipendekkan karena subjeknya sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir pemendekan untuk adjective clause, teman-teman. Nah, adjective clause itu lumayan beda dengan noun dan adverb tadi. Bedanya di mana? Bedanya adjective clause itu kalau sudah dipendekkan conjunctionnya hilang, teman-teman. Gitu ya. Dan untuk conjunction yang bisa dipendekkan di adjective clause itu hanya conjunction yang merangkap sekaligus menjadi subjek, yaitu which, who, that yang artinya yang diikuti oleh predikat. Nah, nanti cara memendekkannya teman-teman lihat dulu apakah predikatnya aktif, apakah pasif, apakah to be. Karena kalau aktif, conjunction hilang, predikatnya kita jadikan ing. Kalau predikatnya pasif, conjunction hilang, predikatnya kita jadikan verb 3. Nah, kalau predikatnya to be, maka nanti hilangkan semuanya. Conjunction sama to be-nya hilangkan, teman-teman. Tinggalkan informasi setelahnya to be. Nah, itu nanti biasanya dikasih 2 koma. Namanya apositif. Seperti itu. Jadi apositif itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Nah, berarti fungsinya apositif itu apa? Fungsinya adalah adjektif sebagai kata sifat di dalam kalimat. Seperti itu. Walaupun bentuknya itu noun, adverb, keterangan, nah itu tapi sebagai apositif ya, teman-teman. Sebenarnya itu ada which is-nya atau which are atau which was atau which were. Tapi dihapus karena dipendekkan. Nah, untuk contoh yang aktif dulu, teman-teman, misalkan kalimat lengkapnya Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Nah, di situ ada anak kalimat yaitu which employs artinya yang mempekerjakan. Nah, predikatnya aktif ya karena mempekerjakan, bentuknya verb SES. Nah, pasif itu bentuknya cuma 2 materi kita hari ketiga, teman-teman. Kalau nggak verb 3 yang berdiri sendiri, ya be verb 3. Selain itu, semua predikat yang teman-teman temukan selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri atau kata kerja ya intinya, itu adalah aktif. Nah, ini aktif, teman-teman. Nah, kalau dipendekkan, karena which langsung diikuti predikat, karena diaktif, tinggalkan jadi verb ing, kata kerjanya. Conjunction hilang. Jadinya, Tesla employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Gitu ya. Jadi artinya sama, teman-teman, cuman yang bawah berbentuk verb ing itu sebenarnya dipendekkan. Namanya present participle seperti itu. Nah, berikutnya ada pasif. Contohnya kalau yang pasif, yang urut dulu ya, atau yang lengkap dulu. Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Nah, di situ adjective clause-nya berbunyi which was founded, yang didirikan. Nah, itu pasif ya. Nah, karena pasif, conjunction hilang, tinggalkan verb 3-nya saja, was-nya juga dihapus, teman-teman. Jadinya, Tesla founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau merubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ketika predikatnya tidak punya arti, yaitu to be atau linking verb, predikat yang cuma buat syarat aja, teman-teman, gitu ya. Nah, contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, itu ada which is, yang mana
nggak punya arti, yang merupakan gitu, atau yang nggak perlu diartikan juga bisa, teman-teman. Nah, maka ketika dipendekkan, which hilang, is juga kita hilangkan. Jadinya, Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Titik. Nah, di antara dua koma ini adalah kata benda, tapi fungsinya sebagai apositif menjelaskan kata benda Tesla. Sama-sama benda mati, ya teman-teman. Tesla, pioneer. Perusahaan, ini juga perusahaan pertama, seperti itu. Gitu ya. Dan ketika adjective clause ini sudah kita pendekkan menjadi apositif seperti ini, teman-teman. Sorry, kepanjangan, maaf. Nah, kalau sudah dipendekkan seperti ini, dan dia menjelaskan subjek, kata benda di subjek, nah, apositif ini boleh kita pindah di sebelumnya subjek, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa, syaratnya nanti dikasih koma sebelumnya subjek. Karena kalau nggak ada komanya nanti jadi penanda inversi, terutama verb ing yang verb 3. Penanda inversi nomor 5, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang klausa ya. Jadi klausa itu ada 3, bentuknya conjunction subjek predikat semua berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Noun clause fungsinya sebagai subjek atau objek, adverb clause fungsinya sebagai keterangan, adjective clause fungsinya sebagai penjelas kata benda atau menjelaskan kata benda. Seperti itu. Itu ya. Nah, untuk contoh penerapannya di soal structure TOEFL, untuk materi kita hari ini kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists, kemudian ada predikat lagi will be lost, subjeknya adalah more than 50% of existing species ini ya, teman-teman. Nah, karena ada 2 subjek, 2 predikat, kita butuh conjunction. Jadi tugas kita mencarikan conjunction saja. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D, conjunction ada 2, antara Bravo atau Alpha. Nah, Charlie sama Delta itu sebenarnya juga ada conjunction, teman-teman. Cuman yang bikin salah, dia ditambahkan predikat lagi. Nanti predikatnya jadi ada 3. Kalau predikatnya ada 3, kita butuh 2 conjunction. Oke, sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan itu cuma satu-satu semua conjunctionnya. Gitu ya. Nah, sekarang pilihannya tinggal alpha atau bravo. Untuk mengetahui jawabannya alpha atau bravo, teman-teman bisa menggunakan pengetahuan tentang conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ya. Because itu conjunction miliknya adverb clause, teman-teman. Lebih tepatnya namanya adverb of causality, cara menunjukkan sebab akibat. Nah, kalau that ini punya 2 arti. That itu bisa berarti yang, dia adalah adjective clause, teman-teman. Fungsinya jadi kata sifat ya, sebelumnya harus ada kata benda. Nah, that itu juga bisa berarti bahwa. Nah, ini kebalikannya. Sebelumnya nggak boleh ada kata benda, teman-teman, karena nanti double. Gitu ya. Noun-nya nanti di posisi kalimatnya double. Nah, untuk mengetahui apakah butuhnya adverb, apakah butuhnya adjektif, ataukah noun, kita lihat nanti CSP-nya itu fungsinya di kalimat ini sebagai apa. Gitu ya. Cara mengetahuinya ya kita lihat di sebelum titik-titik, teman-teman. Di sebelum titik-titik itu ada kata kerja believe, artinya mempercayai atau percaya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempercayai atau percaya itu butuh objek nggak, teman-teman? Kalau saya bilang ke teman-teman, saya mempercayai. Nah, butuh objek nggak? Betul ya, butuh objek, teman-teman. Nah, berarti karena belief ini kan dia juga aktif ya, maka setelahnya harus ada objeknya. Otomatis conjunction subjek predikat ini nanti berfungsi sebagai objek. Nah, yang bisa jadi objek itu adalah noun clause. Jadi, kita butuh conjunction yang artinya yang artinya bahwa. Bukan because yang artinya karena dia miliknya adverb clause ya, teman-teman. Juga bukan yang artinya yang. Karena itu miliknya adjective clause. Sebelumnya nggak ada kata benda, nggak boleh dimasukkan adjective clause. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada sekarang itu akan musnah dalam 100 tahun berikutnya atau dalam 100 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Jadi jawabannya betul, yaitu yang bravo, yang artinya bahwa, miliknya noun clause gitu ya. Kemudian berikutnya, contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada stance, subjeknya adalah a karakter, kemudian ada address tapi dia dihubungkan sama
dia dihubungkan dengan fanboys N, jadi kita anggap satu aja, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada predikat lagi is delivering, subjeknya the character. Nah, kalimat sudah lengkap, sorry, di sini kita membutuhkan conjunction, maaf teman-teman ya, bukan sudah lengkap, tapi karena ada dua subjek, dua predikat, kita butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, conjunction yang bisa diletakkan di awal kalimat itu hanya punyanya adverb clause, sama punyanya noun clause, teman-teman. Ya, nah di pilihan A, B, C, D yang conjunction cuma dua, Charlie sama Delta. Yang Charlie punyanya adjective clause, yang Delta punyanya adverb clause. Ya sudah, berarti jawabannya Delta, teman-teman. Gitu ya. Charlie nggak bisa karena adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda dulu yang dijelaskan. Sedangkan sebelum titik-titik kan nggak ada apa-apanya di situ. Gitu ya. Berarti adjective clause tidak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Delta. Nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter di sebuah permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang, nah karakter tersebut itu sedang menyampaikan a soliloquy. Jadi soliloquy itu adalah isi pikiran pemain yang ada di panggung yang sendirian terus dia ngomong kencang-kencang itu ya teman-teman. Itu kalau di kehidupan nyata kayak kita ngomong sendiri di benak kita gitu. Nah itu kalau di permainan drama namanya soliloquy supaya audiensnya tahu yang dipikirkan seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke contoh terakhir maksud saya. Caranya sama, dicari predikat dulu, di situ ada was named, subjeknya adalah Pikes Peak, kemudian ada predikat lagi verb 2 karena dia punya objek yaitu described. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction subject. Nah, tapi untuk soal ini teman-teman tidak perlu susah-susah menggunakan materi yang hari ini kita pelajari. Kenapa? Karena ini bisa kita jawab dengan materi kita hari kedua. Ya, dengan mencari di pilihan ganda, itu kalau ada predikatnya lagi salah, teman-teman. Karena predikatnya nanti jadi tiga. Jadi pilihan A, B, C, D yang ada predikatnya lagi, semuanya salah. Oke. Nah, yang alfa ada predikat lagi, yaitu is. Oke, yang Bravo tidak ada predikat lagi, jadi kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie ada juga is, yang Delta juga ada is. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nanti predikatnya ada tiga, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Nah, itu the explorer itu pun juga pemendekan, teman-teman. Itu adalah A positif, tapi A positifnya dikasih adjective clause. Nggak apa-apa memang seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau dipanjangkan jadinya who was gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada who was, atau kalau ditulis gini, teman-teman, biar jelas ya. Jadi sebenarnya kalau dipanjangkan itu adalah who was the explorer who gitu ya, described it. Nah, untuk pemendekan adjective clause, ya tadi ya teman-teman, kalau dipendekkan, ketika conjunction diikuti predikat hanya to be saja, maka hilangkan, tinggalkan informasi setelahnya saja. Jadi tinggal di explorer. Nah, who described it itu juga bisa dipendekkan lagi teman-teman. Ya, di sini predikatnya aktif teman-teman. Jadi who described ini kalau dipendekkan ada yang tahu jadinya nanti bagaimana? Tadi cara memendekkan adjective clause ada tiga ya. Kalau predikatnya aktif, bagaimana? Kalau predikatnya pasif, jadi verb 3. Kalau predikatnya to be, hilangkan. Nah, yang benar bukan to verb 1 ya, teman-teman. Tapi yang benar adalah verb ing. Oke, jadi verb ing atau present participle itu adalah pemendekan dari who atau which atau that diikuti predikat aktif. Contohnya di sini describe itu kan yang memperkenalkannya atau yang mendeskripsikannya, gitu ya. Nah, berarti kalau kita pendekkan nanti jadinya describing it. Jadi Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer describing it. Itu bisa, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nah, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang giliran teman-teman untuk mencoba mempraktekkan yang sudah kita pelajari. Dan jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Mari kita cek bareng. Ada juga Bravo. Kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada reveal. Subjeknya adalah statistics. Kemudian ada conjunction that. Predikatnya occur. Subjeknya adalah a quarter of all accidents. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita pilih yang alpha, otomatis salah, teman-teman. Karena predikatnya nanti ada 3, sedangkan conjunction cuma 1. Jadi nggak bisa ya. Bravo juga sama. Bravo itu fungsinya hanya bisa jadi predikat gitu ya. Dan kita nggak bisa masukkan predikat lagi karena nanti predikatnya double. Nah, kalau yang Charlie kemungkinan bisa. Karena Charlie ini adalah pemendekan dari adjective clause. Kalau kita panjangkan jadinya boleh pakai which, boleh pakai that gitu ya. Jadi that involve. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dia pakai verb satu karena benda yang dijelaskan dia jamak. All accidents. Itu kan jamak. Jadi pakainya that involve verb satu. Gitu ya. Nah, kalau dipendekkan karena dia aktif jadinya involving. Nah, kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Kalau yang delta itu ada conjunction which. Nah, teman-teman masih ingat conjunction which itu ketika predikatnya punya objek, jadi dia merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Alias subjek setelahnya harus hilang. Nah, tapi di situ ada subjeknya. Jadi delta nggak bisa ya karena nanti subjeknya double. Which juga sebagai subjek, they juga sebagai subjek, subjeknya double. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, statistics reveal that a quarter of all accidents that involve bicycles atau involving bicycles occur in urban areas. Kalau diartikan, statistika menyatakan bahwa seperempat dari semua kecelakaan yang melibatkan sepeda sepeda kayu gitu ya, terjadi di area-area perkotaan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie, 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 ada juga Alpha. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah apples. Kemudian ada predikat are, subjeknya. Nah, ini inversi ya, teman-teman. There itu penanda inversi pertama. Jadi subjeknya di belakang yaitu yellow varieties. Gitu ya. Nah, ada 2 subjek, 2 predikat, nggak ada conjunction, ya sudah berarti titik-titik ini adalah tempatnya conjunction. Yang alpha bukan conjunction ya. Even itu adalah adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, beda dengan even though. Kalau even though dia conjunction. Tapi kalau even aja dia adalah keterangan atau adverb. Kita nggak butuh adverb. Kita butuhnya conjunction. Kalau ada 2 subjek, 2 predikat. Materi kita hari kedua. Ya. Kalau yang Bravo, because of, hati-hati, because of itu beda dengan because ya. Because itu conjunction, tapi kalau because of dia preposition. Oke, kita tidak butuh preposition karena ada 2 subjek, 2 predikat, kita butuhnya conjunction. Nah, Charlie sama Delta itu conjunction, teman-teman. Bedanya kalau yang Charlie itu conjunction miliknya adverb, gitu ya.
Sebentar, saya tulis dulu. Ini adalah miliknya adverb, adverb clause, namanya adverb of contrast, teman-teman. Kemudian kalau yang delta, that itu miliknya ada dua. Kalau yang artinya yang, itu miliknya adjective clause, gitu ya. Kalau yang artinya bahwa, dia miliknya noun clause. Nah, kita lihat aja titik-titik, CSP-nya nanti fungsinya sebagai apa. Jadi CSP di sini itu terletak di sebelum koma, kemudian subjek predikat dari induk kalimatnya atau kalimat yang nggak pakai conjunction itu sudah lengkap. Nah, berarti yang bisa dimasukkan atau yang ditambahkan ke dalam kalimat itu adalah kata keterangan. Karena kalau kita isi kata benda, subjeknya double, teman-teman. Kalau kita isi adjektif tidak bisa karena sebelumnya tidak ada benda yang dijelaskan. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Tuh, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, although apples are typically red or green, there are also yellow varieties. Kalau diartikan, meskipun apel itu umumnya merah atau hijau, ada juga varietas yang warnanya kuning. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta ya. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di kalimat. Di situ ada is, subjeknya adalah environmental science. Ada conjunction that yang dia di sini menjabat sekaligus sebagai subjek ya. Predikatnya adalah focuses. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Oke? Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing. Nah, kalau yang alpha, di situ ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction lagi, tidak bisa. Oke? Kalau yang bravo, affecting the environment, itu bukan conjunction, bukan juga predikat, berarti kemungkinan bravo bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunctionnya, nggak bisa. Delta ada kata benda di situ. Nah, sedangkan teman-teman, di sebelumnya titik-titik itu juga kata benda. Sebagai objeknya of ya, jadi keterangan gitu. Keterangan itu tidak boleh punya objek gitu teman-teman. Nanti objeknya preposisi jadi double. Oke, atau kata benda ini fungsinya tidak jelas. Di environment di situ sebagai apa tidak jelas di kalimat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Ini kalau kita panjangkan, ini kan pemendekan ya kalau verb ing itu. Kalau kita panjangkan, kita hanya boleh pakai that. Sorry, pakai which boleh, teman, karena nggak ada komanya ya. Jadi pakai which juga boleh. Ya, boleh pakai that, boleh pakai which. Kemudian affecting karena aktif ya. Jadi affect karena subjeknya kata benda yang dijelaskan jamak gitu. Jadi that affect the environment. Nah, ini kalau dipanjangkan seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau kita baca environmental science is a discipline that focuses on the study of ecosystems and the impact of human activities that affect the environment atau affecting the environment. Itu kalau sudah dipendekkan, gitu ya. Kalau diartikan ilmu pengetahuan lingkungan merupakan sebuah keilmuan yang berfokus pada penelitian terhadap ekosistem dan dampak dari aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie dari teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, ada juga Bravo ya. Sorry, Bravo bukan. Jawaban yang tadi ternyata. Antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada dominated, gitu ya. Subjeknya adalah giant reptiles. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Kalau kita cek yang alpha, tiba-tiba ada conjunction, teman-teman. Nggak ada subjek predikat setelahnya, nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada and, yang mana dia menghubungkan. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya pakai present nggak apa-apa ya. Jadi and itu juga bisa menghubungkan lampau dengan present nggak apa-apa. Pas dengan present itu boleh. Cuman subjeknya harus sama, karena subjeknya sama-sama giant reptiles, dia jamak ya. Jadi nggak boleh dong pakai is, harusnya pakainya are kalau mau dihubungkan pakai and, gitu ya. Selain itu, sebelumnya titik-titik itu ada off. Off itu nggak boleh tiba-tiba diikuti fanboys itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus ada, kecuali kalau setelahnya ada preposisi lagi nggak apa-apa teman-teman. Off and apa gitu ya, itu boleh preposisi lain gitu. Tapi setelahnya and itu kan bukan preposisi. Tiba-tiba nabrak keterangan sama predikat, jadi nggak boleh seperti itu. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction sebelumnya, jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada conjunction what miliknya noun clause. Dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is. Nah, noun clause ini nanti fungsinya sebagai objek dari preposisi of, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, during the Mesozoic era, giant reptiles dominated over the vast plains of what is now Africa and South America. Jadi, selama zaman Mesozoik, reptil-reptil raksasa itu mendominasi atas daratan yang luas dari apa yang sekarang ini adalah Afrika dan Amerika Selatan. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang delta gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta dari teman-teman. Mari kita cek bareng. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat became ya. Subjeknya adalah the first public library. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau yang alpha, di situ ada conjunction which, subjeknya juga which ya. Nah, tapi tidak ada predikat, teman-teman. Kenapa? Build ini verb 3, bukan verb 2. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu verb 3 bukan verb 2? Dari verb satunya yaitu build yang pakai D, teman-teman. Artinya adalah mendirikan atau membangun. Nah, mendirikan atau membangun itu adalah kata kerja yang butuh objek. Ya, materi kita hari ketiga. Kalau ada kata kerja butuh objek, setelahnya tidak ada objeknya, dia langsung nabrak keterangan waktu seperti ini, berarti harus pasif. Nah, berarti build ini pasif. Artinya bukan verb 2, tapi verb 3. Dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada fanboys and, sebelumnya ada build, verb 3, sebelumnya nggak ada verb 3, nggak bisa. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, teman-teman, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa ya, nanti jadi double predikat. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta itu verb 3. Verb 3 ini adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif atau kalau kita panjangkan jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini nggak boleh pakai that karena ada koma sebelum titik-titik. Kita hanya bisa pakai which, teman-teman. Jadi, which was built gitu ya. Nah, nanti kalau dipendekkan jadi build. Sama kayak yang Tesla tadi. Jadi
eh, contohnya yang saya berikan tadi adalah Tesla, which was founded, gitu ya, which was founded in 2003, jadi didirikan di tahun 2023, apa tadi ya, mempekerjakan kalau nggak salah ya, jadi dan seterusnya, saya lupa tadi lanjutannya. Nah, cuman adjective clause-nya ini kalau kita pendekkan jadinya Tesla, founded in 2003. Nah, seperti ini susunannya mirip, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang awalnya which was founded dipendekkan jadinya founded saja, verb 3 saja. Sama, build di sini verb 3 kalau dipanjangkan which was built. Jadi kalimat yang lengkap atau yang utuh itu the first public library in the United States which was built in 1731 to promote literacy became a model for community education. Nah, kalau dipendekkan which was built-nya jadi build saja. Nanti artinya sama, teman-teman. Perpustakaan umum pertama di Amerika Serikat yang didirikan di tahun 1731 untuk mengangkat literasi itu kesadaran membaca gitu ya. Itu menjadi sebuah model untuk pendidikan masyarakat seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di soal error analisis ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis semuanya. Mari kita cek bareng. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, ditarik dari depan ke belakang dulu ya. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa, kita cek langsung di sebelum, eh, maksudnya yang di garis bawah itu ya. Yang pertama adalah R di sini sebagai predikat, subjeknya adalah the roots. Ada S-nya, jamak ya. Berarti nggak ada masalah, teman-teman. The structures, the menjelaskan kata benda structures, nggak ada masalah juga. Nah, yang jadi masalah adalah who. Teman-teman masih ingat, who itu artinya yang menjelaskan kata benda manusia sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya who itu kata benda structures, bagian tanaman. Di sini ya, bagian maksudnya structures dia adalah bagian tubuh tanaman. Yang mana dia selain manusia, jadi nggak boleh pakai who. Harusnya pakainya which, teman-teman. Jadi kalimat yang benar berbunyi, the roots of plants are the structures which anchor. Boleh pakai that juga nggak apa-apa, karena nggak ada koma sebelumnya. Jadi, the structures that anchor them in the soil and absorb water and nutrients necessary for growth and survival. Kalau diartikan, akar-akar dari tanaman itu merupakan bagian yang anchor itu kalau dia kata benda itu jangkar, teman-teman. Jadi anchor itu yang apa ya, yang menopang gitu, yang menopang mereka di tanah dan menyerap air dan juga nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup. Seperti itu. Gitu ya. Jadi which anchor atau that anchor. Perbedaan who sama which adalah benda yang dijelaskan. Kalau manusia pakainya who, kalau selain manusia pakainya which. Atau kalau teman-teman ragu dua-duanya pakai that aja kalau nggak ada koma sebelumnya. Karena that itu boleh dua-duanya, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat sepertinya semua menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng.
Seperti biasa tarik dari depan di situ in early childhood, in menjelaskan kata benda, maksudnya merubah kata benda childhood menjadi keterangan, early kata sifat menjelaskan kata childhood, nggak ada masalah teman-teman. Kemudian ada which encompassing, nah yang salah di sini. Which itu conjunction, dia sekaligus menjadi subjek, maka setelahnya harus diikuti predikat, teman-teman. Jadi harusnya which encompasses. Atau kalau which encompasses dipendekkan, which-nya kita hilangkan, jadinya encompassing. Karena karena nanti sama artinya gitu ya. Jadi boleh which encompasses pakai SES ya, encompassing-nya diganti atau kalau encompassing-nya tetap mau pakai verb ing, which-nya kita hapus. Jadi ada dua cara membenarkan kalimat ini, teman-teman. Jadi kita bisa bilang in early childhood which encompasses ages 1 to 5 children develop language skills, social abilities and motor coordination. Atau kalau dipendekkan jadinya in early childhood encompassing ages 1 to 5 children develop language skills, social abilities and motor coordination. Kalau diartikan kurang lebih dalam masa kanak-kanak awal yang yang mencakup gitu ya, umur 1 hingga 5 tahun, anak-anak itu mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan berbahasa, kemampuan bersosial, dan juga koordinasi motorik atau gerakan seperti itu. Ya, betul. Jawabannya bravo, teman-teman. Ada dua cara membenarkan ya. Which-nya boleh kita hilangkan atau pakai which nggak apa-apa, tapi encompassing-nya kita ganti verb SES. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo. Oke, saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya pediatrics. Nah, pediatrics itu walaupun ada S-nya dia tunggal ya teman-teman. Karena dia nama keilmuan. Sama kayak mathematics. Mathematics atau matematika itu memang dari lahir ada S-nya. Sama kayak sports. Sama kayak mungkin teman-teman punya teman namanya misalkan Anis misalnya. Nah, Anis itu memang dari lahir ada S-nya, itu bukan jamak, teman-teman, tapi memang akhirannya ada S-nya. Gitu ya. Jadi pakai is sudah benar. The branch, the-nya menjelaskan kata branch, gak ada masalah. Of medicine, that, nah, yang salah adalah yang bravo ini, teman-teman. Seperti biasa yang saya sampaikan tadi, which, who, that yang artinya yang, salah satu setelahnya harus hilang. Entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, deals with itu satu kata ya, dia phrasal verb, teman-teman. Jadi dia satu kata deals with, itu predikatnya maksud saya, sudah punya objek yaitu the medical care. Nah, jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Ini adalah pemborosan atau harus ada yang dihapus yaitu it-nya. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar harusnya pediatrics is the branch of medicine that deals with the medical care of infants, children, and adolescents. Kalau diartikan kurang lebih, pediatrik merupakan cabang dari medis atau apa ya, pengobatan gitu ya, yang berurusan dengan atau yang mempelajari perawatan-perawatan medis bagi bayi, anak-anak, dan juga remaja seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alfa. Mari kita cek bareng ya, teman-teman.
Seperti biasa ditarik dari depan ke belakang kalau error analysis, di situ a corporation tunggal, predikatnya is, yang alpha nggak ada masalah. A complex organization, nah pakai a nggak ada masalah karena organization juga tunggal ya. Kompleks kata sifat menjelaskan kata organization nggak ada masalah teman-teman. Kemudian that retain, nah that di sini dia conjunction sekaligus menjadi subjek karena ada objeknya ya, jadi subjeknya harus hilang berarti udah benar. Nah yang salah adalah retain-nya teman-teman. Jadi gini, kalau conjunction yang entah itu which, who, that, kemudian dia menjaga atau merangkap sekaligus menjadi subjek, maka predikatnya lihat kata benda yang dijelaskan. Di sini kata benda yang dijelaskan adalah complex organization. Nah, karena dia tunggal, nggak boleh pakai verb satu, harusnya pakai verb SES. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, a corporation is a complex organization that retains its business. Sorry, itu harusnya nggak ada koma ya, teman-teman. Sorry, ini nggak boleh ada koma, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang benar adalah mungkin ini harusnya which gitu ya. Jadi which retains its business operations. Oke, nanti saya ganti teman-teman karena that itu nggak boleh. Yang artinya yang ya, that-nya itu nggak boleh sebelumnya dikasih koma. Beda dengan which sama who yang boleh dikasih koma seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa, kita bahas bareng ya kalau gitu. Seperti biasa, oh sorry, ada jawaban Bravo ternyata. Bravo, maaf teman-teman tidak terbaca ya. Bravo, saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada was invented, pasif, tidak ada objeknya, sudah benar ya, pakai was karena subjeknya juga tunggal. By Charles Babbage. Nah, betul teman-teman, yang salah adalah yang Bravo. Mungkin ada yang tahu sebelum saya ngasih tahu jawabannya, which ini harusnya diganti jadi apa, teman-teman? Ya, betul, Mr. Yayan. Jadi harus diganti menjadi who ya, karena benda sebelumnya yang dijelaskan adalah orang atau manusia, noun person. Gitu ya. Kalau which itu menjelaskan kata benda selain manusia. Seperti itu. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi, the computer was invented by Charles Babbage, who was able to make complex calculation and data processing automated. Jadi kalau diartikan, komputer ditemukan oleh Charles Babbage yang mampu untuk, yang mampu untuk membuat perhitungan-perhitungan yang kompleks dan pemrosesan data itu otomatis. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause, materi terakhir tentang structure TOEFL ya. Dan materi ini memang paling banyak, tapi paling sering keluar teman-teman di TOEFL. Paling banyak, paling sulit, tapi paling sering keluar. Jadi saya harap teman-teman nanti kalau ada waktu tolong ditulis, dicatat info-info penting, dan kalau bisa disempatkan untuk latihan gitu ya. Jadi biar teorinya tidak hanya teori aja, jadi bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, sudah selesai saya absen. Gimana? Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke, atau nanti ketika teman-teman latihan seperti biasa menemukan kesulitan, japri aja ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat japri. Oke, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.